Pedagang pasar Pon Trenggalek nampaknya harus gigit jari dan putar otak untuk mengatur tempat untuk lapak dagangannya. Bagaimana tidak, jika sebelum direnovasi luasan kios cukup besar, usai direnovasi justru malah dipersempit. Tidak hanya sampai di situ, bagi pedagang pasar Pon yang memiliki lapak jualan lebih dari satu juga hanya bisa pasrah. Hal itu dikarenakan semua pedagang yang terdaftar hanya dijatah masing-masing satu tempat untuk satu orang. Ditambah lagi paguyuban pasar yang seharusnya menaungi keluh kesah anggotanya seakan tutup telinga dan tidak mau ambil pusing dengan apa yang terjadi saat ini. Berikut adalah beberapa pengakuan dari pedagang pasar yang nampaknya kecewa dengan bangunan maupun sistem pembagian pasar Pon Trenggalek. Dulu per los itu 3 kali 4. Nah sekarang mungkin ini 1,5 ini, 1,5 kali 2. Nah dulu kami punya 4, per los ini 3 kali 4. Kalau sekarang? Sekarang dapat 1, ukuran mungkin ini 1,5 usuh 2 ini. Sekarang dapat 1. Apakah itu sudah sesuai dengan harapan para pedagang sih Pak? Kami kira kami belum bisa, belum puas. Terus tuntutannya Pak? Tuntutan kami untuk yang ada sisa untuk los nanti dibagi ulang, itu yang punya lebih dari 2, kami berharap bisa dapat lotre lagi. Pengetahuan jenengan untuk los dan kios atau di pasar Pon ini sudah penuh atau belum, atau masih ada sisa? Sepengetahuan saya untuk los itu masih ada sisa itu. Tapi tidak dipublikasikan ke para pedagang. Sisanya berapa gitu? Sisanya berapa, dipublikasikan. Tapi menurut saya tahu ini ada sisa. Ya, kurang enak aja, nggak puas. Yang lainnya kan nggak ada yang buangannya kan bebas, itu kan di bawah tanah kan ngabek, lokasinya kan agak pendek. Nah sebelumnya apakah sampean sudah mendapat berapa sih los sampean itu? Cuma 1 itu aja. Jadi dulu itu punya 2 buku, tapi masih dapat 1. Ya di situ tempatnya kan nggak enak. Artinya kan masih berkesempatan untuk mendapatkan tempat lagi? Ya mau, kalau ada tempat lagi dikasih ya masih mau. Itu sebenarnya masih banyak teman-teman ataupun pedagang lain yang masih kecewa dengan masalah mungkin satu luasan ya, luasan, terus tempat yang artinya tidak sesuai dengan dagangan yang dulunya dia jual, karena mungkin dulunya ada partai besar ya, grosir atau seperti itu. Nah sekarang mendapatkan lokasinya itu tidak sesuai dengan kapasitas dagangan yang contohnya apa Pak? Nah untuk dagang kemasan itu ada mainan ya, itu mendapatkan tempat di bawah tangga, ada juga hanya 1 petak. Terus ada yang di hall, mas, istilahnya hall itu yang ruang terbuka di bawah, itu ada juga yang mendapatkan 1 tempat. Nah sedangkan jajak luasan itu hanya kurang lebih 2 kali 2 ya, 2 kali 4. Nah itu kalau menurut teman-teman yang mendapatkan tempat itu kurang sesuai, kurang layak, dan kurang luas. Nah oleh karena itu harapan teman-teman itu sebagai pedagang itu bisa menyampaikannya terhadap paguyuban. Tapi ada miskomunikasi mas di sini antara paguyuban dengan anggota paguyuban pedagang pasar, karena tidak ada transparansinya dalam pembagian. Ya mungkin ada kendala-kendala di lapangan itu aja yang mungkin teman-teman kurang puas. Kalau bagi saya itu sudah memenuhi syarat, karena apa? Karena yang dijanjikan Pak Bupati itu sudah terpenuhi bagi saya. Tapi untuk yang lain itu juga belum memenuhi. Karena apa? Yang dijanjikan oleh Pak Bupati kemarin kan gini, kriterianya itu adalah orang-orang yang mendapatkan kios banyak, katakanlah 10 atau di bawah sampai 5 atau sampai 6 kan gitu kan. Tapi kenyataan yang kita dapatkan hari ini itu belum sesuai untuk dagangan kami, katakanlah gitu, karena tempat ini tidak ada tempat untuk menyimpan barang bagi kami. Meskipun tempat kami sebenarnya bisa untuk jualan, cuma untuk menyimpan dagangan yang lain setelah sisanya dari yang nanti masuk ke kiosan itu tidak ada. Yang kami bingungkan seperti ini, apa iya dagangan kami kita harus bawa pulang setiap hari? Kan itu yang menjadi pertanyaan bagi kami besar. Apakah dagangan ini harus kita bawa pulang setiap hari? Karena apa? Dari kami yang
yang seperti ini belum tentu punya kendaraan besar. Kami juga ya punyanya hanya motor gitu loh, yang belum bisa untuk berdagang. Nanti ya pemerintah untuk mencarikan solusinya, bagaimana teman-teman ini bisa berdagang dengan enak, mencari rezeki dengan enak, bisa berjualan di sini itu lebih layak. Bagaimana pemerintah untuk menanggapi semua ini, mohon dari pemerintah kabupaten ataupun dari dinas-dinas tertentu untuk lebih transparansi lagi ke kami. Katakanlah gini, ada berapa kios yang harus dibagi dan orang-orang berapa yang harus mendapatkan. Dan sekarang sudah mendapatkan berapa orang. Yang kami minta hanya itu. Jangan sampai ada manipulasi lagi tempat-tempat yang lain. Katakanlah gini, kalau setelah nanti penempatan itu nanti ada orang-orang luar ataupun orang-orang yang ikut dalam pengurusan kemarin paguyuban atau apa-apa itu yang mendapatkan lebih, itu harusnya ya transparansi. Transparansinya gini, dia itu mempunyai penempatan berapa, dia mempunyai hak berapa. Kalau dia mendapatkan lebih, itu dari mana pendapatan dia? Yang kami tegaskan seperti itu. Jangan dari kewajiban dan dinas terkait sudah ada komunikasi untuk itu. Kalau dinas dengan paguyuban itu pasti ada komunikasi. Cuma dengan pedagang dan paguyuban itu belum ada. Maksudnya gini, mohon dari paguyuban pun kita minta dari paguyuban untuk kita duduk bersama bareng-bareng, karena paguyuban itu adalah naungan para pedagang semuanya untuk menampung aspirasi teman-teman untuk disampaikan ke dinas ataupun pihak-pihak terkait yang bisa mencarikan solusi untuk kami. Mereka berharap pemerintah Kabupaten Trenggalek segera memberikan solusi yang terbaik agar pedagang pasar yang bakal menempati kios maupun los di Komplek Pasar Pon Trenggalek bisa dengan nyaman menempati bangunan tersebut. Demikian, Tim Liputan Ragam Warta memberitakan.